rukun jual beli itu antarodin. Rukun jual beli itu antarodin. Dan ketika orang sudah tahu aturannya, tahu harganya, dia sudah ridho kan dengan konsekuensinya. Hanya saja sekali lagi jual beli tadi kata Ustaz Hakim rukunnya, syarat sahnya ada penjual, ada pembeli, ada barang. Barangnya harus jelas. Lah dia fasad di barang. Kenapa barangnya majhul? Kok majhul? Karena ukurannya nggak jelas karena kenyang tadi. Ya kan? Nak dibalik ukurannya waktu. Atau ukurannya nggak Ustaz. Oke, ukurannya satu kenyang, satu waktu, bisa juga karena nggak suka rasa. Nggak suka rasa. Jelas gimana Ustaz? Iya. Kalau waktu jelas 90 menit. Donge jek kuat aku, tapi 90 menit iki. Jane nek 3 jam no kuat aku. Ngono. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan, jadi tadi sudah disampaikan oleh beberapa ustadz ya bahwa restoran all you can eat di situ ada unsur jahalah, ada unsur ketidakjelasan dan sangat terindikasi adanya gharar. Saya di sini akan menyampaikan terkait dengan gharar di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Kuwaitiyah. Disampaikan yushtaratu fil gharari hatta yakuna mu'assiran ayyakuna katsiran. Gharar yang berpengaruh itu adalah gharar yang syaratnya itu katsiran, banyak. Amma idza kana al-ghararu yasiran fa innahu la ta'sira lahu 'alal 'aqdi. Adapun apabila ghararnya itu ringan atau sedikit, maka itu tidak memiliki pengaruh terhadap akad. Kemudian di dalam kitab Al-Furuq di situ dijelaskan bahwa al-ghararu wal jahalatu fil bai'i salah satu aksamin. Gharar atau ketidakjelasan di dalam jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama katsirun mumtani'un ijma'an, yang secara ijma' ulama itu gharar yang bersifat banyak sehingga dilarang. Kemudian qalilun jaizun ijma'an, gharar yang sedikit sehingga boleh secara ijma'. Kemudian yang ketiga adalah ghararun mutawassitun, yaitu gharar yang sedang-sedang. Nah, di sini para ulama berselisih apakah ini diikutkan ke hukum mumtane yaitu haram, apakah diikutkan ke hukum jaiz atau boleh. Nah, kemudian terkait dengan makan sepuasnya itu di dalam kitab Syarhul Mumti karya Al-Imam Syekh Utsaimin, beliau suatu saat pernah ditanya tentang makan sepuasnya dengan membayar 20 real. Beliau menjawab di dalam kitabnya Syarhul Mumti disebutkan adz-dzahiru anna hadza yutasamahu fihi. Secara jelas bahwa jual beli tersebut diberi toleransi li'annal wajabata ma'rufatun, karena makanan yang disediakan itu sudah jelas. Wa hadza mimma tatasamahu fihil adatu, dan ini termasuk kategori akad yang ditoleransi oleh keumuman kebiasaan, karena memang di dalam akad jual beli itu antara penjual dan pembeli itu sudah sama-sama tahu resiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak. Penjual beresiko apabila ternyata pembeli itu makannya itu banyak, nah sehingga mungkin ya agak rugi. Termasuk juga ketika pembeli makanya sedikit, maka penjual pun untung dan pembeli mendapat resiko rugi. Sehingga di sini termasuk jual beli yang tatasamahu fihil adatu. Demikian, terima kasih. Sedikit, ya, menanggapi Ustaz Heri. Menarik karena temuan Satparman, temuan Ustaz Heri tadi menarik ya. Kalau Satparman mengatakan ada unsur majhul, jadi barangnya majhul karena ukurannya kenyang. Tapi terbantahkan, bukan kenyang kok ukurannya, kan 90 menit. Iya. Dan Ustaz Heri menarik juga.
Ketika Syekh Utsaimin ditanya bagaimana makan sepuasnya bayar 20 real. Ini sifatnya beda dengan yang di makanan Jepang ini. Perhatikan. Ini saya banyak pertanyaannya ya. Jadi saya pernah makan di restoran Jepang, ketentuan seperti 1 harga 100.000. Waktu 2 waktu 20 menit. 3 makan sepuasnya, kalau tidak habis sisa makanan akan terkenai denda, timbangannya per on 30.000. Ini kalau menurut saya jual beli ya oke. Barang oke, jelas maklum. Tadi ya. Kalau yang di Arab tadi kan jelas makan sepuasnya nggak habis selesai. Satu syarat tok. Kalau ini 2 syarat. Denda. Ada denda. Ini ada sebuah maktok mala yasihu minasyurut dalam jual beli. Ada syarat-syarat yang tidak sah dalam jual beli. Apa itu? Jam'u baina syartaini fi bai'in wahid. Menggabung 2 syarat dalam satu jual beli, akad jual beli. Contohnya kayak istari atau mustari al-khatoba kasrihi wa hamlahu. Seperti pembeli mensyaratkan memecahkan kayu dan membawanya. Maka Rasulullah mengatakan la yahilu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in. Dan 2 syarat dalam satu jual beli. Nah, ini mungkin masuk kejebaknya di sini. Ya, 1 syarat tadi ya, kalau Ustadz Heri tadi oke ya, karena hanya 1. Makan sepuasnya bayar 20 real, selesai. Enggak selesai, enggak habis selesai. Kalau ini enggak habis denda. Ada syarat satu lagi. Jadi menurut saya Ustadz Jayanto ini kejegalnya cacatnya di syarton fil bai'in wahidin. 2 syarat itu. Karena ada banyak masalah. Misalnya orang nggak habis itu bukan karena kenyang saja, nggak cocok rasanya, ada waktu yang dia harus tiba-tiba ditelepon orang. Di kondisi sekarang itu banyak sekali. Nah, makanya dia akan kena denda karena syarat itu tidak terpenuhi. Walaupun ada beberapa, kenapa ada syarat begitu? Karena sisa makanan itu tidak bisa dimakan lagi. Dan di aturan di dalam restoran itu sisa makanan walaupun masih utuh belum tersentuh itu juga harus terbuang. Terbuang itulah kena denda. Karena di negara modern sekarang, mohon maaf, itu harus di 3R itu. Ya 3R itu artinya harus reduce, recycle, dan juga reuse. Nah, artinya bahwa itu merusak sumber daya alam juga dan yang lain-lain itu. Nah, jadi ini latar belakang kenapa kok restoran juga mensyaratkan harus habis. Kalau kita harus habisnya karena memang itu unsur borosnya, unsur israfnya, yang lain-lain oke ya. Oke, ada tambahan lagi? Hanya menyimpulkan sih, berarti kan ilatul hukminya bukan baik ghoror, juga bukan baik majhul, tapi ja'alus syarti ala syarti, menjadikan syarat atas syarat, sehingga tadi dari waktu Ustadz Sigit itu tidak boleh. Mungkin itu sih kalau misalnya mau disepakati itu. Atau ketiga-tiganya. Di situ ada ghoror, ada majhul, ada kalau dari redaksi pertanyaannya enggak majhul karena barang dananya udah jelas. Ghoror juga sudah deal dari awal. Ya. Kemudian itu lebih kuat tadi, masuk kategori berarti apa Pak Ustadz Sigit bahasa bakunya? Bai'u asyarti ala syarti ya. Jam'u baina syartain fi bai'in wahidin. Ya. Ma la yasihu minasyurut. Ada syarat yang tidak sah dalam jual beli. Ya. Ustadz Bang Imat mungkin jadi ada 3 ini tolong menjadi satu khulasohnya bahwa hukum jual belinya bagaimana, apakah termasuk ghoror, dan bagaimana dengan denda yang disyaratkan. Ya, dari pertanyaan yang disampaikan oleh penanya, ya, memang di situ kalau dilihat secara sekilas itu memang ada satu kejahalah ya, walaupun terbantahkan karena ada waktu. Ya, walaupun ini saya menarik ya, karena apakah makanan itu bisa diukur dengan waktu itu juga itu saya masih mengganjal sebetulnya ya. Walaupun yang paling jelas ya, kalaupun yang paling jelas memang ya jual beli seperti ini karena syaratnya itu ada cacat di situ ya, maka tidak sah. Jual belinya tidak sah. Yang itu yang sudah jelas ya, sudah jelas. Ya, nanti untuk yang lain-lain seperti tadi saya sih masih kurang pakai istilahnya Abu Laila. Masuk kategori yang baiknya sah tapi syaratnya batil. Ada itu istilah itu untuk disahkan. Ada ghorornya enggak ini? Enggak ada.
Nggak ada. Majhul juga enggak, Pak. Nah, makanya Gharar tadi saya juga sampaikan. Cuman syarat ini, Ustaz. Jam'u Dua syarta syarat ini, syarat dua syarat dalam satu akad jual beli ini itu akan mendatangkan kekecewaan. Misalnya 90 menit, dong aku jah kuat, tapi waktunya habis kan kecewa. Dong aku mau yo sontek, tapi ditelepon dhisik. Kan gitu. Nah, Jadi ini banyak faktor. Horornya bukan horor fil akad, tapi horor fil nafas gitu ya. Kecewaan tadi yang sama Ustaz Sigit tadi. Syarat mungkin. Mungkin Anda perlu cerita juga. Cuman sebentar, cuman perlu diurai juga bagaimana komitmen sebuah restoran yang pengen membangun sebuah ramah lingkungan, tidak mubadir misalkan gitu kan. Itu kan juga ada latar belakang juga. Mestinya nggak usah membuat syarat, mestinya dibuat akad di awal. Ini kalau Anda bisa menghabiskan semuanya, harga 90 dalam 90 menit, 100 sorry. Kalau tidak 150 ya. Tapi yang ini barang Anda bawa semua. Ya, mestinya tidak ada gitu kan. tradisi take away setelah dimakan itu karena tidak ada tradisi itu di Jepang. Kalau ini sebetulnya nanti bisa digiatkan karena oke lah nggak usah sampai ke Jepang. Nanti akan berkembang di beberapa tempat orang nanam buah itu petik stroberi. Kalau kita mungkin ke Ketep, kita ke Kopeng, kita berapa petik stroberi itu ada dua sistem. Ini nanti bisa dikembang hampir sama dengan ini ya. Satu dia metik untuk ditimbang sesuai harga. Ada yang metik dimakan berapapun Anda makan kuat berapapun bayarnya segitu. Misalnya tetap bayar 10.000, tapi tidak boleh take away, tidak boleh bawa pulang. Kamu makan sekenyangnya terserah itu. Wah, asal bayar 30.000. Kalau salak yang terjadi di Sleman salak cuma 10.000 karena nggak ada orang makan sampai lebih 10.000 ya. Cuman itu membayar sensasi untuk ngambil sendiri petik untuk bisa milih itu dan itu juga harus dimakan, tidak boleh dibuang itu semuanya. Nah, dan juga itu juga memberi syarat yang sama kaitan ini. Oke, kalau yang petik kemudian ditimbang itu oke, itu masih fair ya. Jelas. Tapi bagaimana kalau spekulasi tentang tadi? mungkin gini Sat. Zaman ini zaman fasad ya. Mereka ketika menjual, kita membeli itu juga mereka tidak memahami akad. Maka peran kita orang-orang yang memang menekuni di bidang syariah hukum ini kita meluruskan. Misalnya tadi ya wisata ya misalnya ya. Mending dia wisatanya gratis. Anda petik buah stroberi, nanti hasilnya ditimbang, Anda beli. Yang Anda ambil itu harus dibeli. Karcis 30.000. Atau gitu. Karcis masuk misalnya 30.000, nimbang ngambil sepuasnya nanti ditimbang. Mestinya ada akad-akad seperti itu yang dibangun. Gratis makan. Bukan misalnya Anda masuk sini bayar 100.000, makan stroberi sepuasnya. Ini juga terjebak nanti ada semacam kayak horor bisa syarat. Itu tetap tidak boleh ya yang kedua ini. Ya, menurut saya lebih hati-hati tidak. Lebih hati-hati tidak. Gitu. Seperti Jepang kan mungkin kan juga nggak meneliti sejauh etika syariat kan. Mungkin mereka hanya bicara masalah lingkungan saja. Itu. Oke. Sudah masih ada yang ditanggapi? Mungkin anak nanggamin sedikit Sat. Ya. Jadi kenapa waktu ini ada wallahu ta'ala alam, aneh pernah dapat cerita dari seorang kawan ya. Jadi dulu memang makan sepuasnya itu sudah ada zaman dulu sekali awal-awal tahun 2000 dan tidak dibatasi waktu. Saya ada teman dulu waktu teman kuliah itu kan sekali makan itu 40.000 kalau nggak salah. Nah, satu orangnya dia datang pagi makan sepuasnya nggak keluar. Ngakak ketawa di situ canda, nanti siang makan lagi, dia nggak keluar. Kan begitu keluar kan akadnya selesai. Nah ini mungkin waktu itu muncul karena memang ada tipe-tipe orang yang mungkin seperti ini. Jadi sekali masuk untuk sarapan dan makan siang atau bisa jadi mungkin sampai makan malam nggak keluar dari situ kan ada orang-orang yang suka nongkrong. Nah ini juga mungkin kenapa waktu itu ada, wallahu ta'ala. Kalau latar belakang waktu saya pikir banyak alasan. Tidak hanya di Jepang, di Indonesia pun minum kopi sekarang ada batasnya. Jangan sampai minumnya 1 gelas tapi pelanggan yang lain nggak bisa masuk. Dia hanya menggunakan wifi-nya saja dan itu banyak latar belakang. Tapi ini tidak termasuk yang ditanyakan. Tapi paling tidak sudah terjawab lah. Jadi bahwa ada alasan tertentu karena di Jepang
untuk kapasitas restoran juga sangat terbatas dan sangat mungkin untuk supaya customer yang lain juga bisa. Kalau enggak seharian sampai tidur di situ kan ya enggak wajar sih. Oke. Mudah-mudahan semuanya sudah terjawab. Kalau sudah closing ya. statement. Oke, closing statement. Tadi disampaikan Ustaz Sigit bahwa pada akhirnya akan ada namanya kekecewaan, sehingga narasi yang dibangun awal bahwa ini antara penentuan harga barang, timing itu sudah ditentukan, pada akhirnya nanti tidak akan ada ridho, Ustaz. Ya. Karena apa? Pada akhirnya kan orang kecewa. Kayak tadi sama Ustaz Sigit, saya semestinya bisa, tapi karena waktunya sudah terbatasi, saya enggak lah. Sehingga itu masuk kategori ijbarul bai'i 'alal bai'i bi ghairi ridhohu. Padahal illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Jadi pada kesimpulannya, pada akhirnya SOP atau mekanisme jual beli semacam ini pasti akan ada yang dirugikan. Nah, sehingga konsep awal bahwa ini sudah disepakati, sudah ada timingnya, barangnya jelas, itu nampak-nampaknya pada endingnya terbantahkan dengan fakta mesti ada unsur kekecewaan tadi itu. Yang jelas, iya, nggak hanya ridho ya, urusan ridho kan bisa di awal ya. Ya, tapi lebih kepada dua syarat dalam satu jual beli itu. Karena kalau ridho itu bisa saja, memang mereka sudah siap dengan itu dari awal ya, karena mungkin juga kita membawa satu keluarga. Satu keluarga itu ada anak kecilnya, ada orang tuanya, ada pemudanya bisa 3 porsi, tapi anaknya mungkin setengah porsi, itu semuanya. Tapi semuanya sudah dengan konsekuensinya per person adalah 100 itu. Kalau dari segi ridho barangkali ya, kenapa saya tanyakan antarodin tadi, semua sudah tahu bahwa itu nanti dengan risikonya, dengan keridhoannya itu. Dan karena juga saya ngalami, kalau saya satu keluarga, kadang-kadang anak saya bisa 2 porsi, tapi saya kan setengah porsi, itu semuanya. Cuman kalau di Indonesia akan beda dengan ini. Kalau di Indonesia kita ngambil sendiri, jadi per orang bayar 200.000, ngambil sepuasnya. Nah, tentu kita akan menakar apa yang kita makan itu. Nah, dan itu juga ada anjuran jangan mengambil yang nanti tidak dimakan. Itu. Ya, oke. Terakhir, ya. Maksud saya Ustaz Sigit bahwa memang ridho di awal, tapi unsur keterpaksaan itu ada, maksud saya gitu loh. Karena mungkin dia melihat syarat ini, ya mau tidak mau gimana, wong masalah seperti itu. Jadi unsur keterpaksaan itu ada. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk pertanyaan pertama mudah-mudahan sudah memberikan masukan banyak dari kita untuk pelaku usaha maupun orang yang mau bertransaksi. Satu, pelaku usaha, karena ini juga nanti akan berkembang di tempat kita tentang bagaimana kita membuat usaha tentang muamalah. Bagaimana kalau kita punya kebun buah atau restoran atau apapun yang, atau toko atau apa yang nanti mempunyai kasus yang sama dengan yang ditanyakan. Ini mudah-mudahan terjawab yang pertama. Kalau belum, nanti bisa disusulkan kembali apa-apa yang mungkin belum terjawab.